Selamat datang di spesial video Hood Headset Entertainment yang kelima tahun. Di video kali ini kita akan menayangkan ulang beberapa cuplikan video tentang apa yang sudah Headset berikan ke semua penonton setia kami di tahun ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari kami dengan menjadi penonton setia kami. Semoga tayangan ini menjadi pengingat bahwa Headset Entertainment terus berproses dan berkembang untuk semua penonton setia kami. The Greatest Show by PGIW Jawa Barat. Untuk pertama kalinya Headset Entertainment berpartisipasi di acara The Greatest Show Charity by PGIW Jawa Barat dan menayangkan seluruh siaran langsung di channel YouTube Headset Entertainment. Acara yang sangat spektakuler ini berhasil mengumpulkan sejumlah uang untuk donasi di wilayah Jawa Barat. Serta kekuatan yang luar biasa dari Sang Pencipta. Maka dari itu, inilah kekayaan negeri Indonesia dari Tuhan kita, Juru Selamat yang hidup. Kali ini, Headset Entertainment diundang untuk meliput acara perayaan Imlek Cap Gomeh dari komunitas Tionghoa di Sense Ballroom, Mangga 2 Square, Jakarta pada tanggal 12 Februari 2025. Acara ini banyak dihadiri oleh para pengusaha dan tokoh Tionghoa. Pada hari Paskah, Headset menghadirkan kisah pelayanan seorang pendeta jemaat di GPIB Jemaat Siloam Pontianak Bajem Eklesia Nangasilan. Pendeta Lesma R. Simanjuntak yang sempat dididik oleh dua orang mentor, salah satunya adalah Pendeta Emeritus Ivon Tarore Lopati. Beliau memiliki semangat juang yang tinggi dan kerinduan untuk mengembangkan pelayanan dengan membuka pos pelayanan baru. Banyak tantangan yang dihadapi, tentu tidak semudah yang dibayangkan. Meliput kegiatan HUT GPIB Jemaat Efata Jakarta yang ke-75 tahun, tepatnya pada tanggal 10 Juni yang lalu. Ketua Majelis Jemaat Pendeta Teddy Masinambo menjelaskan sejarah singkat kehadiran GPIB Jemaat Efata Blok M Kebayoran Baru itu. Saudara-saudaraku, persekutuan
GPIB Jemaat Ephatha ini diawali dari kerinduan beberapa warga gereja yang tinggal di wilayah Kebayoran Baru sekitar tahun 48 tahun 1950. Warga gereja yang tinggal di Kebayoran Baru ini rindu untuk beribadah. Oleh karena itu, mereka berinisiatif untuk berkumpul, mengorganisir ibadah-ibadah dari rumah ke rumah. Banyak rangkaian kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk masyarakat dan jemaat, seperti donor darah, bazar Ephatha Bermazmur, peluncuran buku HUT GPIB Ephatha ke-75, dan puncaknya ibadah syukur dilayani oleh Pendeta Yandi Manobe dari Gemit dengan tema terbuka, mendengar dan memberitakan firman Tuhan, dan kesaksian pujian dari artis Ryan Pono, Pendeta Kristi J. Rohmana Laikahena menyampaikan ada 3 simbol gereja Ephatha. Meliput kegiatan Bina Teruna 2025 pada tanggal 12 sampai 13 Juli 2025 yang diadakan oleh Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Oraet Labora Serpong di Villa Capung Resort Bogor. Known by God, Love Through Christ, Call to Live and to Serve adalah temanya. Narabinanya Penatua Rainer Apati, Diaken Yopi Junior de Fretes, dan Kak Petra Tauran dari Dewan PT. Acaranya seru, menarik, dan ada tim dari Pelkat Gerakan Pemuda yang terlibat. Dengan tekad kami yang memberikan inspirasi untuk penonton kami, berikut beberapa cuplikan dari segmen Segenggam Inspirasi di tahun ini. 2025 Heset membuka dengan tayangan Lionel, anak seorang koster gereja GPIB Oraet Lambora yang mempunyai cita-cita ingin menjadi pemain sepak bola dunia. Pemuda berusia 13 tahun ini pada saat sedang latihan diwawancara oleh tim Heset Entertainment. Dia mengatakan dia ingin menjadi pemain sepak bola Indonesia dan idolanya adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dari awal ke Jerman dengan berbekal tiket ke Jerman, Muller melanjutkan kuliah dan pendidikannya sampai mendapat Magister di English Communication dan International Management di University of Siegen. Dia berusaha keras sampai bisa bekerja dan hidup di Jerman sebagai asisten front office manager di Courtyard Hamburg Airport Hotel.
kami juga konsisten untuk melakukan peliputan ibadah yang menjadi konsentrasi kami dalam mendirikan Heset Entertainment. Kebersamaan Oma Opa adalah suatu kondisi di mana Oma Opa dapat bertemu secara fisik, tatap muka alias berjumpa, saling sapa, saling canda, saling melepas kerinduan baik di acara ke gereja, persekutuan maupun di acara umum seperti hari ulang tahun dalam wujud syukuran kepada Tuhan. Mari kita lihat tayangan sebagai berikut dengan lagu background Sampai Masa Tua dan Memutih Rambut dengan lirik yang bagus, sendu dan melankolis dengan lirik yang berbunyi kebesaran Tuhan. Ibadah ini, Pendeta Paul Ajewani dan Ibu Tineke memberikan makna yang mendalam tentang bagaimana mensyukuri kasih-Nya dan berduka cita dengan pengharapan bagi keluarga yang berduka di GPIB Jemaat Petra, Jakarta. Ibadah ini sudah dilakukan setiap tahunnya. Kali ini untuk keluarga yang berduka di tahun 2024. Banyak hal yang disampaikan oleh pendeta bahwa berduka itu adalah proses dan harus dijalani. Mengapa keluarga harus melaluinya, dan diakhiri dengan sharing kelompok keluarga yang berduka. Di akhir video, Guntur Simbolon mempersembahkan lagu kekuatan serta penghiburan. Perjalanan seorang anak Tuhan dari mulai awal perjalanan rohani, mulai dari masa vikariat sampai dengan masa emeritus seorang pendeta GPIB. Bagaimana perjalanan lika-liku suka duka di dalam melayani Tuhan oleh pendeta Yvonne Tarore Lopati. Dengan judul Penantian Panjang yang dijawab, seruan dan gumulan lewat doa yang tidak kunjung henti, pada akhirnya berbuah manis dengan kata pelembagaan. Kata yang menjadi gumul juang jemaat Bajem Rafflesia Bengkulu. Dengan iman seperti layaknya seorang Abraham yang diperintahkan Tuhan untuk keluar dari tanahnya menuju suatu tanah yang dijanjikannya. Pada akhirnya Tuhanlah yang menjaga Abraham tiba di suatu tanah yang dijanjikannya. Jemaat Rafflesia Bengkulu boleh tersenyum dan menikmati pertolongan Tuhan, akan tetapi harus terus melangkah untuk mewujudkan pekerjaan besar, yaitu hadirnya rumah Tuhan dalam bentuk gedung gereja GPIB Jemaat Rafflesia Bengkulu. Majelis Jemaat Ibu Pendeta Maria Baulince Banjarnahor Bimbang Naung dan presbiter serta seluruh keluarga besar baik anggota maupun simpatisan GPIB Jemaat Oraet Labora Serpong pada tanggal 10 Agustus 2025 bersukacita atas peristiwa pentahbisan Vikaris Nevada Florida Noah Ledang menjadi pendeta pelayan firman dan sakramen di GPIB dan pentahbisan gedung gereja Pos Pelkes Parung Panjang GPIB Jemaat Oraet Labora Serpong. Di bulan Pelkes GPIB 2025 ini, menjelang persidangan Sinode Raya 22 di Makassar, di mana salah satu agenda yang penting adalah memilih dan menetapkan fungsionaris Majelis Sinode, Heset Entertainment melakukan wawancara,
beberapa pendeta senior untuk mengenal lebih dekat mengenai apa saja pengalaman pelayanan yang sudah dibuat dan yang akan dibuat ke depannya. Kali ini Heset berbincang dengan pendeta Johnny A. Lonto. Pelayanan pendampingan seperti itu pun bagi warga jemaat sangat dibutuhkan. Ya. Dan menurut saya GPIB harus siap dengan digital ministry. Tidak hanya dengan pelayanan gereja dan ibadah-ibadah, tapi juga dengan pelayanan di dunia digital. Sobat Heset, selanjutnya video menjelang persidangan Sinode Raya ke-22 di Makassar, di mana salah satu agenda pentingnya adalah memilih dan menetapkan fungsionaris Majelis Sinode. Heset Entertainment melakukan wawancara dengan Pendeta Nitis Harsono. Pertama, bukan hanya memberi contoh teladan, tetapi dalam kepemimpinannya dapat mengajak, membawa suasana atau iklim seluruh insan GPIB, warga GPIB mau. Kekurangan keterbatasan tentu ada, tapi bukan berarti kekurangan keterbatasan itu membuat kita lalu tidak mau bikin apa-apa. Justru dalam kesadaran kita tidak punya apa-apa, dalam kesadaran kita terbatas, disitulah kita justru semakin mengandalkan Kristus yang empunya gereja dan pekerjaan ini. Sobat Heset, melanjutkan video sebelumnya menjelang persidangan Sinode Raya ke-22 di Makassar, di mana salah satu agenda yang penting adalah memilih dan menetapkan fungsionaris Majelis Sinode. Heset Entertainment melakukan wawancara beberapa pendeta senior untuk mengenal lebih dekat mengenai apa saja pengalaman pelayanan yang sudah dibuat dan yang akan dibuat ke depannya. Kali ini Heset berbincang dengan Pendeta Abraham Ruben Persang. Memang mulai dari lingkup jemaat sampai dengan di lingkup sinodal dibutuhkan pribadi, orang-orang yang memang punya perspektif luas. Kenapa? Karena GPIB ini sangat beragam, mulai dari Sabang sampai dengan Mataram, Nunukan sampai dengan Cilacap, itu kan bermacam-macam gitu. Sehingga cara pandang kita itu nggak bisa cara pandang Jakarta view saja. Masih dalam rangka PSR GPIB yang ke-22 di Makassar pada bulan Oktober 2025, Heset Entertainment masih menayangkan mengenal lebih dekat KMJ GPIB Jemaat Harapan Kasih Bekasi, yaitu Bapak Pendeta Daniel Lumentut, seorang hamba Tuhan yang punya pengalaman yang luar biasa baik di Pospelkes GPIB maupun di jabatan-jabatan Mupel. Tuhan menghadirkan GPIB di tengah kehidupan masyarakat bangsa negara Indonesia ini tentunya memiliki maksud ya dan rencana bagi gerejanya. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang menjadi visi dan misi GPIB itu jelas bahwa kehadiran gereja itu, gereja hadir membawa damai sejahtera. Kali ini mewawancara dua figur istimewa, yaitu dua vikaris yang masuk ke militer, yaitu Vikaris Irfan Siahaan dan Vikaris Alter Renaldo Boseren. Bagaimana pendapat mereka mengenai gereja di saat ini dan pandangan mereka tentang dunia digital dan AI? Gereja pun harus beradaptasi, namun tidak boleh kehilangan esensinya sebagai gereja itu.
Jadi ya pemikiran-pemikiran seorang teolog itu harus lahir secara total oleh seorang teolog itu. Jadi kalau memang AI ya bisa membantu menunjang kita dalam proses pekerjaan, tapi bukan berarti secara 100% mau membantu kita, sehingga kan kebanyakan orang sekarang kan malas berpikir. Jadi kemalasan, jadi hal yang negatif itu membuat orang malas. Kali ini kita diajak mengenal lebih dekat bersama Pendeta Emma Rumampuk Bauli yang menjabat sebagai Sekretaris 1 Fungsionaris Majelis Sinode ke-21 GPIB yang mempunyai pengalaman pelayanan yang sangat luar biasa terutama di daerah Kalbar dan lain-lain. Saya kira nggak ada yang mustahil untuk kita bisa kembangkan itu, ekonomi kreatif jemaat-jemaat lewat pendeta-pendeta muda, Pak. Begitu. Nah, tentu para pendetanya menurut saya juga ya kita harus juga tetap menopang mereka juga. Karena ya namanya pendeta muda tentu penghasilan juga masih sesuai dengan pangkat golongan begitu ya. Tapi menurut saya ada pemikiran-pemikiran saya selama ini rindu banget teman-teman yang pendeta muda nggak saja di Kalbar ya, tapi di seluruh pos-polkes yang ada di GPIB ataupun jemaat-jemaat yang secara ekonomi masih prasejahtera. Ya, kita pikirkanlah secara sinodal ada semacam insentif atau tunjangan kemahalan sebuah wilayah. Kali ini Heset Entertainment diberi kesempatan mewawancarai seorang pelayan Tuhan yang menjalankan bisnisnya dengan memegang teguh etika bisnis. Dia seorang sarjana teknik tetapi dia juga seorang lawyer dengan pendidikan S1 dan S2-nya di bidang hukum. Aktivitas kegerejaannya adalah sebagai seorang penatua, sebagai ketua 1 di GPIB Jemaat Maranatha Denpasar, dan di Mopel Bali NTB untuk sebagai ketua 4. Sebagai pelayan Tuhan dan sekaligus pengusaha, GPIB harus berani menampilkan dan mengangkat figur-figur tersebut yang mumpuni dan membumi untuk ikut serta mensukseskan dan mengeksekusi program-program pemberdayaan ekonomi gereja. Setelah kita mengikuti wawancara dengan seorang hamba Tuhan yang mempunyai pengalaman di pelayanan pos-pos Pelkes, kali ini kita akan mengikuti wawancara dengan seorang hamba Tuhan yang mempunyai pengalaman di bidang germasa dan lingkungan hidup, terutama di dalam menjaga dan menjalin hubungan baik dengan sesama warga masyarakat, baik di antar lintas iman maupun yang sifatnya dengan kehidupan di masyarakat luas dan lingkungan hidup. Pendeta Erik sangat luas pergaulannya, terutama dengan para tokoh-tokoh agama, masyarakat, NGO, dan LSM, para pejabat serta pengusaha, sehingga pengalaman beliau bukan saja sebagai hamba Tuhan di umatnya, tetapi seorang pendeta yang peduli atas hubungan baik sesama pemeluk agama di masyarakat. Sobat Heset, terima kasih telah menonton spesial video HUT Heset ke-5 tahun ini. Semoga channel YouTube Heset Entertainment terus berkembang dan bisa memberikan pelayanan, motivasi, inspirasi, dan tayangan yang berkualitas untuk penonton setia kami. Sebagai penutup, dengarkan beberapa lagu rohani dari kami. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able,
goodness of God. I will sing of the goodness